Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 343, Victoria telah hilang. Setengah jam kemudian, Jordan kembali ke rumah tempat Victoria berada. Victoria, Victoria. Begitu sampai di halaman, Jordan memanggil Victoria. Dia telah menyelesaikan masalah Pablo dan Salvatore, dan yakin bahwa Martin tidak akan mengingkari janjinya. Ia memperkirakan tidak akan semudah itu untuk mencairkan asetnya. Oleh karena itu, Jordan memutuskan untuk membawa Victoria ke Inggris untuk beberapa waktu dan menunggu masalahnya selesai sebelum kembali. Jordan bergegas masuk. Namun, ia melihat sekeliling, dan menyadari bahwa Victoria tidak terlihat di manapun. Victoria, kamu di mana? Jordan memeriksa setiap ruangan, termasuk kamar mandi. Dia mendorong pintu dengan lembut untuk melihat dan berkata. Oleh karena itu, Jordan menelepon Victoria, tetapi dia tidak menjawab. Aneh, kemana Victoria pergi? Saat Jordan dalam perjalanan pulang tadi, dia juga mengirim pesan kepada Victoria, mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Victoria juga membalas Jordan, jadi tidak mungkin dia menelepon polisi. Mungkinkah Victoria dibawa pergi oleh keluarga Howard? Jordan memikirkannya dan memutuskan bahwa hanya ada kemungkinan. Brengsek. Jordan marah besar, dan akhirnya menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Karena keluarga Howard ingin Jordan dan Lauren bersama, bagaimana mungkin mereka tidak mengejar Victoria? Agar Jordan dan Victoria terpisah, keluarga Howard kemungkinan besar akan menangkap Victoria, membunuhnya, atau menyuruh beberapa orang memanfaatkannya. Brad pasti mampu melakukan hal seperti itu. Pikiran tentang Victoria yang diganggu membuat Jordan panik dan marah, ia segera memanggil taksi lain dan bergegas ke kediaman Martin. Saat dia tiba kali ini, tempat itu sudah dijaga ketat oleh lebih banyak lagi anteknya. Ada seorang pria yang langsung mengenali Jordan sebagai pria yang baru saja menyebabkan keributan di rumah keluarga Howard dan melukai Brad. Orang itu langsung berdiri dan berkata, Pang, kami biarkan kau hidup, tapi kau masih punya nyali untuk kembali. Bertekad untuk menemukan Victoria, Jordan berkata dengan dingin, pergilah. Aku ingin bertemu Martin. Bagaimana mungkin orang itu mengizinkan Jordan yang berbahaya itu masuk kembali? Kaulah yang seharusnya pergi. Beraninya kau melawan keluarga Howard. Kau pasti ingin mati. Teriak pria itu mengancam. Jordan juga berhenti berbicara dan meninju wajah pria lainnya, menjatuhkannya ke tanah. Namun pada saat ini, beberapa senjata langsung diarahkan ke Jordan. Jordan juga tidak panik. Ia menjentikkan jarinya dan pesawat berbentuk UFO itu tiba-tiba muncul di langit perlahan, memperlihatkan moncongnya. Jika kau berani menembak, aku jamin keluarga Howard akan musnah. Ancam Jordan. Pria itu juga berada dalam posisi sulit. Mereka hanya kalah jumlah dari Jordan dan hanya bisa menyerang dan bertahan dari darat. Tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadap pesawat ini, yang seperti jet tempur. Tentu saja, mereka tidak berani membahayakan nyawa keluarga Howard. Tunggu, saya akan melapor ke Tuan Howard, Sir. Pria itu segera berlari ke halaman tempat keluarga Howard lama bergegas mencari udara segar karena rumah itu dipenuhi gas beracun. Pada saat ini, Brad dan ibunya telah dikirim ke rumah sakit untuk menerima perawatan atas luka tembak di kakinya. Tuan Howard, Sir. Si berandal itu datang lagi ke sini, dan dia ingin bertemu Anda. Begitu lelaki itu memasuki halaman, dia bergegas menemui Martin dan melapor kepadanya. Apa? Martin baru saja mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi ia hampir kehabisan napas lagi. Sial. Kita sudah jelas-jelas menyelesaikan masalah ini. Kenapa dia kembali lagi? Lauren pun tercengang dan ingin tahu mengapa dia kembali. Clarice berteriak marah, baguslah si bajingan pelanggar hukum itu kembali. Dia mengejutkan kita tadi, tapi kali ini kita pasti bisa membunuhnya. Martin memikirkannya dan berkata, biarkan dia masuk. Ya. Pria itu keluar dan bergegas menuju Yordania. Masuklah bersamaku, tetapi kamu tidak boleh membawa pesawat berbentuk UFO itu. Jordan menjentikkan jarinya ke langit, dan pesawat berbentuk UFO itu segera masuk ke mode siluman. Tidak seorang pun tahu apakah pesawat berbentuk UFO itu ikut atau tidak. Dia pergi ke halaman untuk melihat Martin duduk di kursi. Martin bertanya dengan nada mengesankan, Jordan Stelle, mengapa kamu kembali? Jordan bertanya dengan marah, Martin Howard, kemana kamu membawa Victoria? Martin bertanya dengan ekspresi bingung, apa yang kau katakan? Victoria telah menghilang. Jordan membentak, hentikan kepura-puraanmu. Kau pasti telah mengirim seseorang untuk menangkap Victoria sementara aku keluar untuk menghadapimu. Cepat serahkan tunanganku. Martin tampak agak kesal, yang jarang terjadi padanya. Aku sama sekali tidak mengirim siapapun untuk menculik tunanganmu. Omong kosong. Jordan berteriak keras pada Martin.
Keterlaluan, Jordan Stelle. Clarice, yang baru saja ditampar beberapa kali oleh Jordan, berteriak, beraninya kau bersikap tidak patuh hukum di kediaman Howard. Kami tidak bisa membunuhmu, tetapi sekarang setelah kau kembali, kau jelas-jelas ingin mati. Plus Max, tembak dia sampai mati. Clarice memerintahkan pria yang membawa Jordan masuk. Namun, pria itu tidak berani menembak tanpa perintah Martin, meskipun ia masih mengarahkan senjatanya ke Jordan. Jangan impulsif. Lauren tiba-tiba menonjol, dan baru saat itulah ia menyadari Jordan telah kembali untuk Victoria. Lauren berkata, Jordan, tenanglah. Karena kakekku mengatakan dia tidak melakukannya, maka dia pasti tidak melakukannya. Dia tidak punya alasan untuk berbohong kepadamu. Martin mendengus dingin dan berseru, Pang, kau sekarang ada di tanganku dan bahkan jika aku menculik Victoria Clarke, aku akan mengakuinya secara terbuka. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Karena aku bilang aku tidak menculiknya, maka aku tidak menculiknya. Lauren berkata, kakekku tidak akan berbohong kepadamu. Brett mungkin pelakunya. Aku akan meneleponnya dan menanyakannya. Jordan mengangguk, berpikir kemungkinan besar Brett adalah pelakunya karena dia sangat arogan. Lauren menelepon Brett, yang awalnya tidak menjawab, mungkin karena ia sedang mengeluarkan peluru dari kakinya. Lauren buru-buru bertanya, Brett, apakah kamu menculik Victoria? Sambil menggertakkan giginya karena kesakitan, Brett berkata, ada apa? Aku tidak melakukan apapun pada Victoria Clarke. Apakah dia menghilang? Itu bagus. Tunangan Jordan Stelle yang mengerikan itu pasti telah melarikan diri atau dibawa pergi. Aku tidak akan mengampuni bajingan itu. Ah. Lauren berkata lewat telepon, cepat pulih. Setelah menutup telepon, Lauren berkata kepada Jordan, Brett juga mengatakan dia tidak menculik Victoria. Tidak mungkin. Victoria baru saja membalas pesanku dan mengatakan bahwa dia menungguku di rumah, tetapi sekarang tidak ada seorang pun di rumah. Siapa lagi kalau bukan keluarga Howard? Jordan sama sekali tidak percaya bahwa keluarga Howard tidak ada hubungannya dengan hilangnya Victoria. Lauren berkata, mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya dan dia pergi. Aku akan menemanimu mencarinya dan juga mengambil rekaman kamera pengawas, oke? Melihat betapa tulusnya Lauren, dan bagaimana keluarga Howard menyangkal telah melakukannya, Jordan tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan apapun dari mereka meskipun ia tetap tinggal. Oleh karena itu, ia pergi bersama Lauren terlebih dahulu.